Pemirsa, secara khusus Presiden Trump mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang isinya penerapan tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia dan mulai diberlakukan mulai 1 Agustus 2025 mendatang. Surat resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump inilah yang dikirimkan secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat berkop pemerintah Amerika Serikat tersebut, Presiden Trump mulai memperlakukan tarif resiprokal 32% kepada Indonesia. Pemberlakuan tarif resiprokal ini dimulai 1 Agustus 2025 mendatang. Surat yang ditandatangani Presiden Trump ini menegaskan bahwa pengenaan tarif impor 32% untuk Indonesia diperlukan untuk mengkoreksi defisit perdagangan Amerika Serikat. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, Trump berencana mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperpanjang jeda tarif timbal balik atau resiprokal. Leavitt menegaskan Amerika akan terus mencapai kesepakatan perdagangan dengan beberapa negara atas ekspor negara Asia Tenggara ke Amerika Serikat. Bukan hanya Indonesia, surat Trump tersebut juga dikirimkan kepada pemimpin sejumlah negara, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, Kazakhstan, Afrika Selatan, Malaysia, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Indonesia sendiri saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat di Washington DC. Kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Indonesia sebesar 32% tidak akan berdampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia. Bursa Efek Indonesia memastikan kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Indonesia sebesar 32% tidak akan berdampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia mengatakan pihaknya telah melakukan survei terhadap emiten-emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, khususnya yang bergantung pada barang atau produk yang terkena tarif impor Amerika Serikat relatif tidak berdampak signifikan. Kami melakukan survei bahwa impact terhadap tarif tidak besar karena kan tergantung dari sisi kontribusi dari perusahaan tercatat kita terhadap produk atau barang yang kena tarif. So far kami sudah melakukan survei relatif tidak berdampak signifikan. Pemirsa, BRICS mengecam langkah Amerika Serikat yang menerapkan kenaikan tarif impor 10% terhadap negara-negara anggotanya. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyebut dunia tidak butuh seorang kaisar dan menegaskan anggota BRICS memiliki kedaulatan masing-masing. Salah satunya dengan tidak lagi berpatokan pada kurs dolar Amerika Serikat dalam perdagangan. Presiden Lula juga menekankan jika Amerika bisa menaikkan tarif impor, begitupun negara-negara BRICS. Tak hanya Brazil, Rusia dan China juga mengecam kebijakan Trump. China menyebut pihaknya tidak pernah setuju baik perang dagang maupun tarif. Sementara Rusia menegaskan kerjasama BRICS tidak bermaksud untuk menentang negara-negara non-anggota. Selanjutnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran menjadi 410 miliar rupiah. Tambahan anggaran ini diperlukan mengingat proses pendirian dan operasional Koperasi Desa Keseluruhan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan. Dalam rapat kerjasama Badan Anggaran, Zulhas mengusulkan penambahan anggaran sebesar 272 miliar rupiah. Zulhas menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bersifat operasional dan mencakup kebutuhan pangan lainnya. Menurutnya, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada pendampingan langsung di daerah. Adapun saat ini, pagu indikatif Kemenko Pangan untuk tahun 2026 hanya sebesar 137 miliar rupiah yang menurut Zulhas dialokasikan untuk belanja pegawai, operasional dasar, dan pemeliharaan kantor. Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih, saudara, 8 bulan terakhir yang sudah bisa diukur, ya,
Pertumbuhan PDB sektor pertanian triwulan pertama 2025 sebesar 10,52%, tertinggi dalam 15 tahun terakhir, 10,52%. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan 63 lokasi sekolah rakyat siap dimanfaatkan pada tahun ajaran 2025 atau pertengahan Juli ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan sarana dan prasarana sekolah rakyat tahap 1 secara nasional selesai 100% dan siap dimanfaatkan pada tahun ajaran baru 2025-2026 pada 14 Juli 2025. Renovasi sekolah rakyat sudah mencapai 98% dan terdapat 63 titik lokasi di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Penanganan sekolah rakyat tahap 1 dilakukan dengan merenovasi ruang-ruang sentra terpadu bangunan existing milik Kementerian Sosial, bangunan gedung aset pemerintah daerah, dan perguruan tinggi yang akan dialihfungsikan menjadi fasilitas sekolah rakyat. Sebenarnya cuma Juli, tapi kita bagi 3. 1A itu selesai mungkin pertengahan Juli kelar ya, sudah selesai. Secara average itu 93% plus lah ya, mungkin lebih kali ya, 98 ya, 98%. Dan itu ada sekitar 60 lokasi ya, 63 lokasi. Sisanya masuk ke tahap 1B. Kenapa masuk tahap 1B? Karena kita bekerja dengan waktu terjadi. Jadi mana yang siap dulu kita kerjain dulu lah. Nah itu nanti harapannya dari Juli 1A, 1B selesai. Nah 1C itu baru dapat mandat awal-awal Juli kemarin. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkyansyah, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah. Putusan MK ini menjadi langkah penting menuju pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pelaksanaan pemilu tahun 2029 antara pemilu nasional untuk DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden terpisah dengan pemilu daerah mendapat respon dari sejumlah pihak. Partai Perindo mengapresiasi putusan MK ini sebagai langkah penting menuju pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas. Hal ini diungkap Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkyansyah dalam webinar pemisahan pemilu serentak bersama sejumlah narsum seperti Direktur Politician Akademi Bonggas Chandra dan pengajar Fakultas Hukum UI Titi Anggraini. Partai-partai termasuk kami dari Perindo betul-betul menyajikan satu kompetisi yang sehat, kompetisi yang adil dan setara. Jadi ketika masuk pada ruang kompetisi, itu tidak ada lagi partai incumbent atau partai non-incumbent, tidak ada lagi, itu semua sama. Mereka adalah peserta pemilu. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi bagian penting bagaimana kita membawa ruang-ruang, bagaimana kita membawa satu aktivitas proses pemilu ke depan yang memang lebih baik, lebih berkualitas, lebih berintegritas, sehingga seluruh subjek pemilu, pemilih, penyelenggara, baik kami di peserta pemilu atau partai politik betul-betul bisa mengikuti track-track yang memang sesuai dengan apa yang memang kita lakukan. Selain mencerminkan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, putusan MK ini juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem demokrasi yang lebih sehat. Dari Jakarta, Ismalia Dimas Winardi, iNews melaporkan.